Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kontrasepsi atau pencegahan kehamilan. Pencegahan kehamilan ini nggak sama ya dengan pencegahan penyakit menular seksual. Meskipun kehamilan dan penyakit menular seksual itu sama-sama ditularkan melalui hubungan seks, tapi pencegahannya itu meskipun mirip tapi berbeda sebenarnya. Disclaimer ini saya harus sampaikan di awal karena pernah waktu saya bicara tentang pencegahan penyakit menular seksual, terus ada yang tanya, "Dok, kalau pasangan saya nggak suka pakai kondom, bisa nggak saya minum pil KB?" Beda ya, beda. Nanti bedanya di mana saya jelasin, oke. Yang KB itu kan untuk keluarga berencana. Itu ya tujuannya lebih untuk kontrasepsi, untuk pencegahan kehamilan. Oke. Cara pencegahan kehamilan itu macam-macam. Sebelum saya bahas lebih lanjut, untuk sobat sehat yang baru pertama kali join, bisa nih subscribe sekarang di channel saya. Terus kalau memang suka nih info-info semacam ini, bisalah aktifkan notifikasinya supaya nanti begitu setiap kali saya upload video baru bisa dapat pemberitahuan. Oke ya, kita lanjut ya. Jadi untuk pencegahan kehamilan itu ada dua golongan besar. Ada yang permanen atau KB lestari istilahnya ya, permanen, atau yang nggak permanen. Nah, ini disesuaikan dengan tujuan dan kondisi dari masing-masing pasangan. Kalau misalnya pasangannya ini udah berusia 35, 40, anaknya udah 6 orang gitu ya, banyak anaknya udah 3 orang, 4 orang gitu, udah nggak mau punya anak lagi, atau anaknya udah baru dua tapi udah cowok satu cewek satu, udah nggak mau punya anak lagi. Nah, bolehlah mempertimbangkan KB lestari, KB permanen. Tapi kalau misalnya masih pengen punya keturunan di masa depan, atau misalnya anaknya udah 3 tapi perempuan semua, atau laki semua, pasti pengen anak, mungkin sebaiknya jangan pakai KB permanen. Kenapa? Kalau yang KB permanen, KB lestari ini, ya namanya aja permanen ya, udah dilakukan itu udah nggak bisa balik lagi nanti fertilitasnya. Oke, cara KB permanen itu ada dua, untuk laki sama untuk perempuan. Kalau untuk perempuan seringlah kita dengar ya, namanya itu tubektomi. Jadi di perutnya itu dibedah. Jadi ini harus dengan pembedahan karena struktur yang dipotong, tubektomi, tuba falopi itu adanya di dalam. Jadi ini termasuk operasi yang lumayan ya. Saya kasih lihat gambarnya bentar ya. Oke, kita lihat di sini perbedaan antara KB lestari pada lelaki dan perempuan. Kalau pada lelaki yang diikat, yang dipotong, yang dijepit itu adalah vas deferens. Vas deferens itu dari sini nih larinya, dari sini, 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 sini. Oh, terbaliknya. Dari testis sini ya. Nah, biasanya dokter akan potong yang di dalam buah zakar. Jadi nggak perlu memotong terlalu banyak. Jadi cukup lapisan tipis ini aja yang dipotong ya, kulit dengan. Nah, bedakan dengan perempuan. Pada perempuan yang dipotong adalah tuba falopi. Tuba falopi itu adanya di dalam. Tuba falopi itu antara uterus dengan indung telur. Ini nih yang bentuknya seperti jari-jari nih. Mana ya? Kelihatan nggak? Oke. Ini tuba falopi nih. Sini ke sini. Jadi pendek dia jalurnya. Nah, untuk mencapai ini pembedahannya itu lumayan besar karena harus biasanya dibedahnya dari perut ya. Jadi yang dibedah itu banyak. Beda dengan pada lelaki, yang dibedah itu cukup di lapisan di luar aja, tuh ya, yang di buah zakar. Nah, baik pada lelaki maupun pada perempuan, ini ada dua yang harus dipotong, sebelah kanan dan sebelah kiri. Kan kalau buah zakar ada dua ya, kanan kiri. Ovarium juga ada dua. Nah, itu harus dibuka terus
diligasi, diikat atau dijepit atau dipotong saluran ini, dan ini nggak bisa dari luar aja gitu ya, harus dibuka rongga perutnya sinilah. Nah, karena perbedaan anatomis ini, sebenarnya KB lestari pada lelaki itu lebih mudah dilakukan, lebih gampang, lebih cepat, resikonya lebih kecil, dan lebih cepat pulih pasiennya. Dikerjakan sekarang paling istirahat berapa jam udah oke gitu loh, nggak seperti perempuan yang harus masuk ruang operasi gitu ya. Cuma entah kenapa deh, saya nggak komen ya, kenapa lebih banyak perempuan yang melakukan tubektomi dibandingkan lelaki vasektomi gitu ya. Tapi fungsinya sih sama aja, itu adalah KB lestari. Memang ada sebagian literatur yang menyatakan bahwa pada lelaki vasektomi itu bisa di reversible, bisa dikembalikan. Misalnya mereka itu yang dijepit ya, bukan dipotong, itu jepitannya atau ikatannya itu bisa dibuka dan mereka bisa pulih setelah beberapa waktu. Tapi kalau menurut saya ini risky ya, jangan dijanjikan. Jadi yang dimasuk KB lestari itu ya memang yang permanen, jangan menjanjikan bahwa prosedur ini bisa mengembalikan kesuburan gitu loh ya. Terus yang perempuan juga sama, itu permanen. Memang bukannya berarti sama sekali nggak mungkin bisa hamil lagi, bisa. Tapi caranya udah lebih susah. Bisa dengan bayi tabung, ya kayak gitu-gitulah. Jadi caranya udah lebih ribet lagi. Oke, itu adalah yang permanen. Dengan KB yang permanen, itu pencegahan kehamilan itu bisa mencapai 100%. Oke lah, jangan bilang 100%, 99,9% lah. Karena kan ada juga yang bilang memang bisa kembali kesuburannya. Memang ada, tapi sangat jarang sekali. Oke, nah itu yang permanen. Kalau yang nggak permanen, itu ada berbagai cara. Biasanya ini kita tawarkan untuk pasangan-pasangan yang masih muda, yang istilahnya bukan nggak mau hamil lagi, tapi lebih untuk mencegah kehamilan. Mereka masih ingin punya keturunan di masa yang akan datang. Itu metodenya macam-macam. Ada yang paling sering itu yang dengan metode hormonal. Hormonal ini artinya menggunakan zat kimia yang mengatur, mengubah keseimbangan hormon dalam tubuh sedemikian rupa supaya nggak terjadi kehamilan. Jadi kalau pada perempuan, hormon-hormonnya diatur supaya gimana caranya supaya nggak terjadi ovulasi. Ovulasi itu kan pelepasan sel telur dari indung telur. Kalau sel telurnya nggak ada, apa yang mau dibuahin? Nggak ada kan? Pada pria juga sebenarnya bisa, laki-laki ada terapi kontrasepsi hormonal. Cuma lagi-lagi nggak populer. Jadi untuk pencegahan kehamilan ini sebenarnya kalau laki agak bandel ya. Jadi lebih banyak yang lebih aktif justru yang perempuan. Padahal KB hormonal pada lelaki itu efek sampingnya nggak separah pada perempuan. Tapi ya udahlah, apa boleh buat lah. Rata-rata perempuan. Oke. Untuk yang hormonal caranya juga macam-macam pada perempuan ya. Ada yang sering itu pakai pil KB. Pil KB juga ada macam-macam, ada yang pil biasa, ada yang pil laktasi gitu ya. Terus ada yang disuntik. Suntik tuh juga macam-macam. Ada yang suntik 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali gitu ya. Terus ada juga metodenya yang pakai susuk atau implan. Jadi dipasangin itu alatnya di bawah kulit itu nanti kan. Nah, itu yang metode hormonal. Ada juga tapi kurang populer kalau di Indonesia itu pakai patch ya. Jadi koyo. Nanti koyo itu diganti setiap berapa. Tapi jarang lah ini. Nah, terus selainnya KB hormonal itu ada KB yang berupa, kita bilangnya spiral ya, tapi sebenarnya bentuknya bukan spiral sih, bentuknya seperti huruf T gitu ya. Itu IUD, intrauterine device.
Jadi dimasukkan alat dalam kandungan perempuan yang menyebabkan dinding rahim itu meradang. Jadi peradangan steril. Akibatnya kalau meradang begitu, sel telur yang sudah dibuahin sama sperma itu jadi nggak bisa nempel dia di dinding rahim. Harusnya kan begitu sudah selesai dibuahin, dia membelah-belah diri, terus menanamkan diri di dinding lahir, implantasi, supaya bisa mendapat nutrisi dari tubuh si ibunya kan. Nah, tapi dengan pemasangan IUD, ini dinding rahimnya menjadi hostile ya. Dia nggak ramah, nggak mau menerima si calon jabang bayi gitu ya. Jadi meskipun sudah terjadi pembuahan, nggak bisa nempel dia di dinding rahim, akhirnya luruh keluar sebagai sering dikira itu menstruasi gitu ya. Jadi sebenarnya itu ya itulah luruh dia, nggak bisa nanem. Nah, ini lebih baik metodenya dipakai pada mereka-mereka yang nggak telatenan. Jadi kalau misalnya pakai pil KB gitu kan, harus minum tiap hari di waktu yang sama. Kalau dia minumnya acak adut gitu ya, hari ini pagi, besok sore, besok lagi malam, itu nanti kadar hormonnya kan naik turun, nggak stabil di dalam darah, itu nanti kurang efektif, ujung-ujungnya nanti jadi hamil gitu ya. Apalagi kalau yang ini hari lupa, 2 hari berturut-turut lupa minum pil KB, sekali minum seminggu cuma 3 kali, itu nggak cocok. Mereka pakai yang metode hormonal yang harus sering-sering diaplikasi. Lebih cocok pakai IUD. IUD ini sekali pasang bisa sampai tahan 5 tahun gitu ya efeknya. Cuma memang ada keterjadian IUD-nya keluar, kesenggol, misalnya waktu lagi berhubungan seks. Atau ada juga kejadian yang IUD-nya masih di dalam tapi janinnya keluar kuat. Jadi dia tetap bisa terjadi implantasi, tetap bisa tumbuh padahal IUD-nya masih oke di dalam. Itu bisa. Jadi meskipun sangat jarang ya. Nah, terus ada juga metode lain, itu yang metode barrier. Metode barrier itu yang paling umum ya udahlah kondom ya, kondom lelaki. Nah, ini dipakai sebelum terjadi hubungan seks. Kenapa? Karena cairan pra-ejakulasi yang meskipun belum terjadi ejakulasi itu sudah bisa mengandung sperma, sudah bisa menyebabkan kehamilan kalau pas lagi ada ovulasi gitu ya. Itu adalah barrier. Barrier juga ada sih perempuan, cuma barrier perempuan ini keluhannya yang sering itu kurang nyaman, jadi lebih jarang dipakai ya. Lebih banyak dipakai adalah kondom lelaki. Nah, terus ada juga metode kontrasepsi yang sangat nggak bisa diandalkan, itu adalah metode alami. Bukan nggak bisa diandalkan sama sekali sih, yang nggak bisa diandalkan itu adalah pasangan yang menerapkannya. Oke, metode metode alami itu ada macam-macam. Yang paling sering kita dengar adalah metode kalender. Jadi kalender ini si perempuan mengingat-ingat kapan dia kapan dia mens terakhir kali. Nah, dari situ kalau siklusnya dia 28 hari, fix 28, kemungkinan tanggal suburnya itu di hari ke-14. Jadi jangan berhubungan seks di tanggal subur, di hari subur, tanggal sekitar hari ke-14. Nah, keseringan gagalnya kenapa? Satu, perempuannya lupa ingat, banyakan lupa daripada ingatnya kapan dia mens. Oke, itu bisa gagal. Terus kedua, siklus mensnya nggak teratur. Ini bulan ini 21 hari, bulan berikutnya itu 30 hari, bulan berikutnya 24 hari. Jadi susah dia menentukan kira-kira kapan ya ini tanggal ovulasinya, masa suburnya gitu ya. Atau yang ketiga, pasangannya sudah nggak peduli lagi, subur nggak subur, udah hubungan aja gitu ya. Ini penyebab kegagalan tersering gitu ya. Itu metode kalender. Terus ada juga metode lain yang disebut lendir
mucus dari lendir dari leher rahim. Jadi perempuan secara alamiah akan menghasilkan keputihan yang sifatnya berubah-ubah tergantung dari siklus ovulasi, siklus menstruasi. Pada saat si perempuan mengalami masa subur, karakteristik dari lendir yang dihasilkan di leher rahim itu berbeda dibandingkan pada saat tidak subur. Dengan memperhatikan karakteristik sifat dari lendir mukus atau ya itu lendir keputihan lah istilahnya ya, ini bisa diketahui, oh saya sedang masa subur, oh saya sedang masa nggak subur. Jadi pada saat subur, kalau memang tujuannya untuk kontrasepsi, ya jangan berhubungan seks. Dengan catatan pasangannya kooperatif, jangan pasangannya nggak mau tahu, pokoknya saya mau aja. Ya nggak guna gitu ya. Itulah penyebab tersering kegagalan metode alami sih, pasangannya nggak kooperatif. Nah, metode ini sebenarnya lumayan akurat bila perempuan bisa mengenalin kondisi tubuhnya. Nggak perlu dicatat-catat, nggak perlu diinget-inget, cuma tahu aja, oh ini lendir begini ini lagi subur, oh ini lendir begini lagi nggak subur gitu ya. Tapi ya itulah, harus mengenalin diri, dan yang penting lagi, yang jauh lebih penting lagi adalah pasangan yang kooperatif ya. Jangan suaminya ya kita mau kontrasepsi, nggak mau punya anak dulu, tunda dulu, tapi giliran disuruh menahan diri nggak berhubungan seks, nggak bisa, maunya sekarang ya susah kalau kayak gitu ya. Terus ada juga metode lain yang menurut saya sih bukan kontrasepsi ya, itu namanya penipuan diri. Itu adalah coitus interruptus, yaitu istilahnya keluar di nggak keluar di dalam, jadi keluar di luar. Jadi berhubungan seks tapi menjelang ejakulasi ditarik, terus ejakulasinya di luar tubuh. Itu menipu diri. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, cairan praejakulasi pun sudah ada yang mengandung sperma, dan untuk menyebabkan kehamilan itu nggak butuh banyak sperma, cuma butuh 1 kok gitu ya. Jadi menurut saya itu bukan metode kontrasepsi, tapi ada yang mengkategorikan sebagai kontrasepsi alami. Terserahlah, kalau saya sih nggak sarankan itu kalau ada pasangan yang mau kontrasepsi, kita lihat dulu tujuannya apa, mau ditundanya berapa lama, ataukah ini permanen atau enggak. Udah gitu dilihat karakteristiknya, apakah ini pasangannya kooperatif atau enggak, apakah ada faktor risikonya atau enggak gitu ya. Pada umumnya kalau faktor risiko ya, untuk KB yang alami itu enggak dilihat lah, istilahnya bisa dilakukan pada semua orang selama memang udah nggak mau lagi punya anak gitu ya, udah nggak mau lagi mengandung. Tapi kalau yang banyak efek sampingnya itu adalah yang hormonal. Karena kenapa? Karena metode hormonal ini dia mempengaruhi keseimbangan hormon. Hormon yang harusnya udah diatur oleh Tuhan bagus-bagus begini begitu, seperti suatu orkestra gitu ya, dikasih obat bahan kimia yang merubah ini keseimbangan macam-macam. Efeknya itu macam-macam gitu ya. Ada meningkatkan resiko kanker, ada yang bikin gemuk, ada yang bikin jerawatan, ada yang bikin rambut rontok, ada yang bikin emotional swing, macam-macam gitu. Nah, kalau memang oke nih pasangan ini cocok, nggak ada efek samping, nggak ada keluhan pakai hormonal, oke fine, silakan gitu ya. Nggak merokok, usianya nggak terlalu tua gitu ya, fine. Tapi kalau memang nggak bisa, ya terpaksa pakai metode lain gitu. Nah, itu yang tadi sempat saya sharingkan. Semoga bermanfaat. Kalau memang pasangan nggak yakin, bingung mau pakai apa, bagusnya ke konselor KB aja, atau ke dokter, atau ke bidan. Nanti bisa dijelasin sesuai dengan masing-masing kondisi masing-masing pasangan gitu ya. Semoga apa yang saya sharingkan hari ini bermanfaat. Salam sehat selalu.